Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah pengelolaan kawasan konservasi sumber daya perikanan, saya akan menjelaskan salah satu kawasan konservasi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Taman Nasional Takabonerate. Inti yang akan saya bahas itu yang pertama latar belakang, yang kedua gambaran umum, yang ketiga kondisi ekologis, yang keempat kondisi sosial budaya dan ekonomi, yang keempat potensi perikanan, yang kelima yang keenam tata cara pengelolaan, yang ketujuh capaian kinerja pengelolaan, yang kedelapan ketidakberhasilan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kita lihat gambar pertama. Gambar pertama ini kita memiliki keanekaragaman hayati yang laut yang banyak, yang beragam. Perlu kita ketahui bahwa di negara kita ini negara terkaya kedua setelah Brasil dengan 325.350 spesies flora dan fauna. Kemudian untuk konservasi, konservasi di sini suatu upaya untuk melestarikan, melindungi dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Kepentingan konservasi di Indonesia khususnya sumber daya sudah dimulai sejak tahun 1970-an melalui Mainstream Conservation Global, yaitu suatu upaya perlindungan terhadap jenis-jenis hewan dan tumbuhan langka. Kemudian pada gambaran umum, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki 123 pulau. 20 diantaranya berpenduduk dan 103 pulau tidak berpenduduk. Secara administrasi, kawasan Takabonerate merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan Takabonerate berada di sebelah tenggara Pulau Selayar, sebelah utara berbatasan dengan wilayah perairan Kecamatan Bontosiku, sebelah barat berbatasan dengan wilayah perairan Kecamatan Bontosikuyu dan Pasimusunggu, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pasimarannu, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan wilayah perairan Kecamatan Pasilambena dan perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan ini terdiri dari pulau-pulau dan laguna-laguna. Umumnya terbentuk dari endapan pasir dan bioerosi atau pecahan terumbu karang dan kerang-kerangan yang sudah mengalami pembulatan, pelapukan sehingga terbentuk tanah-tanah muda. Kawasan ini selain dari terdiri dari puluhan taka dan bungin, juga terdapat 21 buah pulau kecil. Pulau-pulau ini yang ada di wilayah Takabonerate atau Taman Nasional Takabonerate berada pada ketinggian sekitar 3-4 meter dari permukaan laut, terdiri dari pulau-pulau kecil dengan tekstur tanah pasir berlempung. Kemudian kondisi ekologis. Kondisi ekologis di sini yang paling banyak ditemukan yaitu atau teridentifikasi yaitu luasan terumbu karang. Kalau ekosistem mangrove hanya mencapai 16,53 hektar dan lamun tidak terlalu banyak juga. Namun luasan terumbu karang yang teridentifikasi mencapai 33.313,86 hektar. Tutupan karang ini didominasi oleh bentuk koloni karang non acropora dalam bentuk karang bulat atau masif, karang menjalar dan bercabang. Kemudian lanjut kondisi sosial budaya dan ekonomi. Perlu kita ketahui pada tahun 2013 penduduk yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar itu mencapai berjumlah 127.220 jiwa yang tersebar dari 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesarnya yang ada di Kecamatan Benteng sebanyak 23.206. Kalau di Taman Nasional Takabonerate memiliki 13 desa, jumlah penduduk yang paling penduduk di kecamatan ini 12.922 jiwa.
dengan 3036 rumah tangga. Luas kecamatannya 49,30 km kubik. Sehingga kepadatan penduduk mencapai sebesar 262 jiwa per kilometer kubik. Secara umum, mata pencarian penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh sektor pertanian. Namun khusus untuk di Taman Nasional Takabonerate, yaitu mata pencariannya di sektor perikanan dengan jenis-jenis usaha hasil laut, pedagang ikan, penjual bahan-bahan pokok, dan pengusaha pelayaran. Masyarakat sebagai nelayan dengan jumlah rumah tangga sekitar 7.032 rumah tangga nelayan, 404 rumah tangga petambak, dan 944 rumah tangga pembudidaya. Kemudian potensi perikanan. Potensi perikanan ini sebenarnya data yang sambil pada tahun 2013 itu mengalami penurunan dibanding dengan pada tahun 2012. Kenapa? Karena nelayan pada kabupaten ini umumnya masih skala kecil karena didominasi oleh perahu tanpa motor dan perahu tempel. Maksudnya ini perahu-perahu tradisional, namun hanya masih sedikit perahu yang seperti speedboat. Kemudian tata cara pengelolaan. Pada rencana Taman Nasional Jangka Panjang, khususnya di Taman Nasional Takabonerate pada tahun 1997 sampai 2002, telah ditetapkan pembagian zona indikatif di kawasan Taman Nasional Takabonerate. Ada 4 zona yang diperuntukkan. Yang pertama ini zona inti. Zona inti ini berfungsi untuk melindungi keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas, memiliki tipe ekosistem khas sebagai keterwakilan tipe ekosistem Taman Nasional, serta memiliki keanekaragaman jenis flora, fauna yang tinggi, endemik, langka, terancam punah, dan dilindungi. Di sini yang meliputi yaitu Pulau Tinanja dan lain-lain. Kemudian yang kedua, zona perlindungan bahari, yaitu di sini karena letak, kondisi dan potensinya sangat mendukung untuk kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Yang di sini meliputi perairan Takabalanda, perairan Pulau Tambuna Besar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, zona khusus. Zona khusus ini yaitu wilayah daratan berupa pulau-pulau yang berpenduduk yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional. Luasan keseluruhan zona khusus ini yaitu 357 hektar. Kemudian lanjut pada tata cara pengelolaan. Yang keempat yaitu zona pemanfaatan, di mana zona ini letak, kondisi dan potensi alamnya ruang ini dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi atau jasa lingkungan lainnya. Di sini juga secara keseluruhan luas zona pemanfaatan sebesar 587 hektar yang terbagi atas. Yang pertama, zona pemanfaatan yang diperuntukkan bagi masyarakat kawasan Takabonerate untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam zona ini kecuali zona inti, zona perlindungan bahari, dan zona khusus. Kemudian yang kedua, zona pemanfaatan yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar kawasan Takabonerate dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mencapai seluas 14.013 hektar. Kemudian yang ketiga, zona pemanfaatan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari meliputi wilayah perairan laut kurang lebih 200 meter seluas 309.089 hektar. Kemudian yang keempat, zona pemanfaatan yang diperuntukkan bagi aktivitas wisata seluas 3.699 hektar yang meliputi perairan dan pulau Tinawa Besar dan lain-lain. Kemudian capaian kinerja pengelolaan. Data yang saya ambil dari EKK P3K kawasan konservasi pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa pengelolaan secara umum ini telah berjalan dengan baik.
dengan mulai terlihatnya pengelolaan sumber daya kawasan atau sosial ekonomi di level biru dan emas. Meskipun demikian, perlu dilakukan percepatan pengembangan upaya pengelolaan pada level-level sebelumnya untuk melengkapi building block yang belum 100%. Hasil penilaian ini boleh jadi belum secara tepat dan utuh menggambarkan efektivitas pengelolaan di kawasan konservasi tersebut karena penggunaan sudut pandang atau perspektif pengelolaan yang tidak sama. Kemudian ketidakberhasilan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Yang pertama itu lengahnya pengawasan dan atau lemahnya vonis hukum terhadap nelayan pelaku destruktif di kawasan Taman Nasional Takabonerate. Kemudian yang kedua, konflik kewenangan antar lembaga pengawasan laut dan perikanan menyebabkan tidak maksimalnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kemudian yang kedua, di sana masih banyak bahan bius dan bom. Kenapa saya bilang masih banyak? Karena ketersediaan bahan baku bius dan bom di kalangan nelayan turut menjadi pemicu masih berlangsungnya aktivitas penangkapan destruktif di kawasan Taman Nasional Takabonerate dan di Pulau Rajuni dan Pulau Jinato khususnya. Kemudian yang paling kita perhatikan yaitu masalah sampah. Di mana pada sampah ini para nelayan serta para wisata masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Sekian dari saya. Terima kasih.